Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan berkah yang sudah dianugerahkan kepada kita semua hingga kita tiba di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Tentunya 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah hari-hari yang demikian kita tunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu karena yang pertama adalah tentunya menjelang Idul Fitri, dan itu adalah hari yang demikian bahagia bagi kita. Kemudian yang ditunggu-tunggu yang kedua adalah tentang Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita semuanya berada di masjid untuk beriktikaf. Hadirin, marilah kita mengkaji lebih dalam walaupun sepintas tentang i'tikaf. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 menyebutkan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli pasangan kalian, istri-istri kalian, sementara kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Ayat tersebut adalah satu rangkaian dengan ayat-ayat yang membahas tentang bulan Ramadan, dan ada satu penggalan kalimat tersebut yang menyebut tentang wa antum aqifuna fil masajid. Ini menunjukkan bahwa aktivitas i'tikaf itu mendapatkan posisi yang penting ketika itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Apa yang disebut dengan i'tikaf? I'tikaf bisa mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah mencegah, yang kedua adalah menempati. Nah, apabila kita merujuk pada pengertian yang pertama, aqafa yaqifu aqfan, kemudian berubah, mengalami perubahan kalimat atau perubahan kata menjadi i'takafa ya'takifu i'tikafan. Dengan dua pengertian tadi, yang pertama adalah pencegahan. Kita mencegah untuk hal-hal yang di luar spiritualitas kita masuk ke dalam diri kita. Di antaranya adalah bergaul dengan pasangan kita, istri kita. Terus yang kedua adalah menempati. Pengertian menempati adalah tentunya aqifuna fil masajid, menempati diri kita di dalam masjid. Nah, pengertian i'tikaf ini adalah menunjukkan tentang bagaimana di hari-hari terakhir bulan Ramadan spiritualitas kita harus betul-betul berada di puncak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Sayyidah Aisyah zaujan Nabi SAW. Kana ya'takifu asral awakhir fi Ramadana hatta tawaffahu Allahu wa ba'daha azwajuhu. Hadis tersebut menyatakan tentang bahwa i'tikaf Rasulullah SAW dilaksanakan secara tetap, secara kontinu di 10 terakhir bulan Ramadan sampai kemudian Allah mewafatkannya, dan setelahnya diikuti oleh para istri-istrinya dan keluarganya. Kemudian apabila kita merujuk pada hadis tersebut, Rasulullah benar-benar melaksanakan i'tikaf di dalam masjid sampai kemudian Siti Aisyah mengisahkan beliau tidak pernah keluar dari masjid kecuali memang ada hajat-hajat kemanusiaan tertentu yang memang membutuhkan dia keluar dari masjid. Sampai kemudian Siti Aisyah meriwayatkan menyisirnya pun Rasulullah hanya menyodorkan kepalanya ke salah satu jendela kamarnya. Ini menunjukkan Rasulullah tidak mau meninggalkan masjid. Hadirin, bisa saja kita berdiam atau bertempat tinggal atau berdiam diri di masjid di bulan-bulan selain Ramadan, bisa. Tetapi keistimewaan i'tikaf di bulan Ramadan inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW
tidak mau meninggalkan masjid di 10 terakhir. Ada yang meriwayatkan Rasulullah di 20 hari terakhir melaksanakan i'tikaf. Lalu kemudian di 10 hari terakhir itu Rasulullah beserta keluarganya. Pada riwayat lain disebutkan bahkan Rasulullah mendirikan tenda-tenda di masjid dan itu diikuti oleh para sahabat lain untuk melaksanakan i'tikaf di dalam masjid. Bagi kita bagaimana yang mungkin sibuk dengan pekerjaan kantor, kemudian sibuk mencari ma'isyah kehidupan di luar spiritualitas kita, maka bukan berarti kita harus meninggalkan seluruh pekerjaan itu. Tetapi marilah kita di sela-sela kesibukan kita dengan mencari penghidupan di 10 hari terakhir ini, sempatkan diri untuk berkunjung ke masjid dan melakukan i'tikaf. Apabila Bapak dan Ibu bekerja atau mencari penghidupan di pasar, sempatkan diri sebelum masuk ke pasar untuk mengunjungi masjid dan melakukan i'tikaf di dalamnya. Kemudian apabila kita di kantor, sempatkan diri dalam sekitar 10 atau 15 menit untuk melaksanakan i'tikaf di masjid. Kalau memang kita tidak mampu untuk melaksanakan i'tikaf full di hari terakhir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, paling tidak kita mengambil intinya bahwa di 10 hari terakhir adalah kita benar-benar mengakrabi masjid, kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan berdiam diri di masjid sekemampuan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan juga bagi Bapak dan Ibu hadirin yang menyaksikan tayangan ini. Nasrun minallah fatun qarib walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.